Wang Man, tolong buka pintu. Xiao demam Fatih derajat. Bakal mati kedinginan. Sumber daya penampungan Lin Yan sangat berharga. Buat apa dibuang untuk orang cacat? Lekas tanahku. Kamu yang culik adik perempuanku, kini bahkan tak izinkan kami masuk. Makasih, miskin. Kalau bukan gua yang beli tanah ini buat bikin resort ni, di bawah tanah ini ada urat batuan panas alami. Lin Yan, bawa adik cacatmu dan mati tenang di luar sana. Tutup pintu. Jangan biarkan hawa dingin si miskin kena Man-Man. Xiao, Wang Man, aku tidak akan melepaskan kalian meski jadi hantu. Aku tidak mati. Kembali 10 hari sebelum dingin ekstrim tiba. Waktu hampir habis. Aku harus segera buat tempat pelindungan dingin ekstrim jaga adikku. Lindungi dirimu. Lauli, semua saham perusahaanku dan apartemen, luas di pusat kota ini, kucairkan semua. Stop. Mereka selalu ingin tekan harga untuk beli sahammu. Jual sekarang rugi setengah. Biarkan dia ambil alih. Harus masuk ke rekening dalam 2 jam. Kenapa butuh wang tunai? Aku ingin mengubah rumah lamaku menjadi benteng besi secepat mungkin. Aku butuh bahan anti peluru dan tahan dingin. Jangan ada yang kurang. Beast Quick Compress tinggi kalori dan hot pot pemanas otomatis. Palet baha tahan ledak. Tuan Lin, apa kamu mau bangun benteng? Lakukan seperti yang aku katakan. Uangmu tidak akan kurang. Lian, siapa suruh kamu menggali di sini? Tanah ini aku ingkar. Ambil 500,000. Bawa orang cacat ini pergi. Sekarang. Lin Yan, Abang Chiang juga berniat baik buatmu. Cepat terima uang ini untuk obati Xiao. 500,000. Xiao Qiang, jangan bermimpi begitu. 10 juta tak kujual. 10 juta. Lin Yan, kamu gila soal uang ya? Maman, jangan berlagak bodoh. This is ya. 40. Ayah, terus apa? Lin Yan, wanita macam Man-Man ikut pekundang kayak kamu. Seperti bunga cantik di sampah. Koba, kamu lihat dirimu di cermin dulu. Pantas. Aku tidak takut bilang. Lin Yan, kamu beruntung. Aku akan ambil tanah kamu ini buat resort salju es. Karena Man-Man, aku tambah 500,000 lagi buat kamu. Ini kesempatan terakhir kamu. Resort salju. Idea yang aneh sekali. Apa ini? Aku bisa dengan mudah buat segudang rencana lebih bagus dari ini. Apa katamu? Dosa berani! Kau pasal tu adikku aja. Kalian semua buta! Lumpuhkan dia buatku! Zhao Cheng, bawa anak buahmu pergi. Jangan kotori tanahku. Kak, mereka banyak. Kita tidak bisa melawan Zhao Qiang. Xiao percaya kakak, Zhao Cheng nanti lebih hina dari anjing liar. Leo, jangan hentikan ekskavator. Gali 50 meter ke bawah mengikuti garis merahku. Lapisan pemanas grafena ini, aku beli semua stok di gudang. Tuan Lin, 50 tong stok siap. Total 3 juta. Lapisan. Ini panas listrik. Bahan anti sejuk terbaik. Wah, ini kan Pak Lin yang jual rumah? Hanya bawa beberapa koin. Datang ke sini beli cat. Lian, kamu jago berkelahi. Tapi cuma tenaga tidak cukup buat hidup sekarang. Kak jual tanah. Tuan muda jauh rebat sendiri. Bos, lapisan yang dia tadi incar saya beli 2 kali harga. 6 juta langsung saya bayar pakai kartu. Lin Yan, ribat barang dengan saya. Apa kamu punya cukup wang? Kak Zhao, pelapis ini dipakai di mana? Saya baru beli anjing Alaska Ras. Minggu depan resort buka. Tidak mau mereka kedinginan. Lapisan ini pas banget buat mengecat kandang anjing. Karena jauh buru manjakan anjing. Lapisan ini aku serahkan padamu. Saya ingin tungku pengatur suhu panas bumi spesifikasi tertinggi. Tuan Li,
Alat ini khusus untuk kapal selam laut dalam dan stasiun riset kutub. Tanpa itu, cuma tumpukan besi rongsokan. Kenapa kamu beli ini? Kamu jangan urus itu. Aku ada kegunaan sendiri. Baiklah, aku tidak banyak tanya. Malam ini orangku kirim ke tempatmu. Zhao Chang, bawa lapisan pemanasmu untuk anjingmu. Saat musim dingin ekstrem tiba, Akan kulihat kau berlutut. Mohon ampun. Aduh, maaf banget. Aku nggak lihat kamu si cacat kecil ini. Waman, mata kamu buta ya? Geser kakimu. Lin Yan, kamu jual habis seluruh harta keluarga. Aku kira mau belikan adikmu kursi roda baru. Ternyata, cuma buat menimbun sampah berawet ini. Rizki ulan jelek. Dikasih gratis pun aku anggap kotor. Man, ngapain banyak omong sama orang miskin kelas bawah? Cuma merendahkan derajat kita. Ini bukan sampah. Ini dibeliin kakakku untukku. Badai salju mau turun? Jangan mati kedinginan di pinggir jalan. Merusak resorku. Tuan Zhao memang dermawan. Lian, gila kau! Kamu berani buang uang kakak Zhao! Gampalan kertas bekas pasti dibuang ke tempat sampah. Lo pura-pura suci apaan sih? Kamu sekarang gak punya tempat tinggal. Mau pamer apa sama aku? Ya, Zhao Qiang. Kita lihat nanti. 3 hari lagi, aku sendiri pimpin tim bongkar rumahmu. Kau tunggu. Ganti panah titanium penembus Pak. Panah berat yang bisa menembus kaca anti peluru langsung. Bos Lin hebat. Beli banyak senjata terlarang. Sergapan pinggiran kota. Lau Sun, tinggal terima uang. Siapkan peralatan jaringan listrik 20,000 volt buatku. Ada tambahan 3 remi, buah sensor inframerah juga. Jaringan listrik tegangan tinggi mematikan. Kalau diselidiki kita semua di penjara. Beberapa hari lagi nggak ada yang urus. Kirim barang ke rumah tua pinggir kota. Semua uang tunai di peti ini milikmu. Kak, rumah kita gelap dan menyeramkan banget. Semua jendela disegel dengan papan besi besar. Di kiamat kecil, rumah jelek lebih aman. Rumah bagus bikin cepat mati. Kepala tim suruh semua cepat buru. Badai salju nanti tutup jalan lebih awal. Pak Lin, Yurat, Pak Tuan, Yuborchimi, Tembos. Alat suhu Anda juga tersambung panas bumi. Kerja keras, sisa bayaran, sudah masuk rekeningmu. Ajak tim pulang dengan cepat. Ingat stok makanan cukup. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Hangat sekali. Lebih nyaman daripada pakai AC. Ini sumber panas alami urat batuan bawah tanah, apapun di luar. Suhu tetap. Peringatan badai salju di kota ini naik ke tingkat oranye. Sebagian jalan tol sudah ditutup. Suhu akan turun di bawah -1 derajat malam ini. Resor Lingyan buka besok. Jual tanah. Kalau tidak, aku ratakan gubukmu. Bersenanglah sepuasnya. Ini hari bahagia terakhir kalian. Apa? Ini mobil Bos Zhao. Zhao Qiang suruh ikutku. Tanah milikmu itu cepat atau lambat jadi milik kami. Rongsokan yang kamu beli sia-sia. Ikuti aku lagi. Panah berikutnya tembus lehermu. Platform Pendang VIP Resor akan dibangun di sini. Kirim semua anjing kereta luncur ras murniku ke sana besok. Betul, Lin gila. Dia beli pulsa milik terpaksa gelap. Tuang lapisan beton. Setable 1/2 meter. Apaan ini? Lin Yan jadikan rumah leluhurnya kaleng hitam besar. Resorku hancur oleh besi rongsokan ini. Lingyan gila. Dinding ini kelihatannya sepenuhnya terbuat dari pelat baja khusus padat. Bahkan tak ada jendela berlebih pun. Baja di mana? Ambil pengeras suara, suruh dia keluar sujud minta maaf. Pak Zhao, penggerak suaranya sudah di bawah. Keluar sini kamu, sialan! Resor mahal yang saya bangun, hancur semua gara-gara kota besimu. Hari ini kamu harus merobohkannya, mau tidak mau. Zhao Qiang resormu ada di samping tanah milikku. Kamu sendiri yang buta. Bukan urusanku. Lin Yan sombong loh. Lihat rumah rongsokanmu. Persis kayak kotak abu jenazah. Kamu bahkan tidak bisa beli jaket bulu, cuma pakai kaos pendek sobek. Rumah saya jelek. Ini pas banget buat anjing liar yang suka gigit orang sembarangan. Cepat pergi, ini rumahku. Kalian dilarang.
Gadis cacat, bukan giliranmu bicara di sini. Linian, gue kasih peringatan terakhir. Kalau tak jual tanah, anak buah gue panjat tembokmu. Hancurkan kotak abu rongsokanmu dari dalam. Kurang ajar. Captain, bawa orang naik. Hancurkan kaca lantai 2. Seret orangnya keluar. Ada tegangan tinggi. Anak ini pasang listrik. Mematikan dindingnya. Saya tidak cuma lukai anak buahmu. Saya juga berani ambil nyawamu. Berani tembak. Ini Land Rover langka. Panah ini cuma peringatan. Maju selangkah lagi. Panahnya akan menembak tengkorakmu. Bawa anjingmu. Minggat dari sini. Linian, kau tunggu saja. Listrik bisa hentikan aku. Besok pagi-pagi, gua bakal kerahkan 3 ekskavator berat. Giling semuanya jadi bubuk. Kek. Besok dia bawa ekskavator bongkar paksa. Dia punya banyak sekali uang. Pasti dia bisa mencari tim pembongkaran. Excavator tak bisa menggali tembok ini. Walau dia panggil semua tim bongkar di sekota Siju. Beku jadi patung es. Tungku pengontrol panas bumi yang dikirim Pak Sun berjalan normal. Suhu batuan bawah tanah sudah naik. Sekarang ini adalah satu-satunya kawasan aman di seluruh kota. Siapa pun tidak boleh menerobos masuk. Kek, sayuran ini tumbuh cepat banget. Lebih cepat dari tanaman di luar. Lampu pengisi cahaya dan nutrisi cair kelas militer. Meski di luar tak ada matahari puluhan tahun, ada juga sayur segar. Peralatan beda cabin medis siap. Misal dingin ekstrim saya sembuhkan kakimu. Apakah kakiku benar-benar bisa sembuh? Wangman bilang sisa hidupku cuma jadi wanita cacat. Bahkan tak sebanding kentut anjing. Kakimu pasti sembuh. Dan kamu akan lebih dari mereka. Beberapa daerah rendah bersalju lebat. Suhu turun hingga minus 25 derajat. Mohon warga kurangi keluar. Peringatan oranye. Orang kantor meteorologi masih menutupi kenyataan. Salju ini bukan buat boneka salju. Untuk menggubur mayat. Kezak, salju di luar sangat lebat. Apakah helikopter pesta besok masih bisa terbang ke sini? Kita pakai mobil saja. Mobil esku jemput bos besar. Oh, wali sportsku hamper bakal. Kamu tahu apa? Makin lebat salju. Makin seru racer kita. Katakan tempat menjengkelkan milik Linian yang mengganggu itu. Wilayah yang sepenuhnya milikku sendiri. Bos Zhao, suhu luar sudah minus 12 derajat. Tersumbat badai salju. Sopir ekskavator bilang jalan licin. Alat berat tak bisa masuk. Omong kosong sialan. Kabari tim proyek. Uang di ganda. Let's get vertical excavator city. Saya akan langsung pergi mendesak mereka sekarang. Linian, laih apa yang kamu pakai halangi ekskavatorku besok? Akan kupatahkan kakimu dan kubuang ke salju. Kak Zhao, lapisan pemanas mahal yang kamu beli nggak berguna sama sekali. Sial, aku ditipu bos bahan bangunan. Lapisan itu tak ada panas sama sekali. Shao Chang, saljunya makin lebat nih. Pesta malam ini masih bisa diadakannya. Buka, tentu buka. Semakin dingin di luar. Ini namanya pesta kutub. Resor milikmu ini, apa-apaan sih? Listrik mati. Semua diam sana. Periksa apa yang terjadi. Tuan Chao, kabel tegangan tinggi luar putus. Karena salju, jaringan listrik pinggiran lumpuh. Gensetnya. Segera nyalakan genset diesel milikku. Tidak bisa nyala. Suhu turun cepat banget. Solar di tangki cadangan semua membeku kental. Retake. Kak Zhao, aku kedinginan. Pemanas mati. Kok kayak di gudang es? Shao Chang, kau tipu kami kedinginan. Aku sekarang mau kembali ke pusat kota. Kenapa rumah Linian masih ada listrik? Katanya dia memasang 2 generator militer. Resor ini milikku. Linian tidak ada apa-apanya. Rebut kembali untukku. Ada generator militer di halamannya. Wajar dia berani tetap teguh menolak pindah. Tuan Zhao, ini sangat aneh. Tak ada celah. Ada tegangan listrik tinggi di atasnya. Serius apa sih? Dia tahan ekskavator. Ambil penggerak suara ke sini. Kek, mereka benar bawa ekskavator datang. Orangnya banyak. Cuma sekumpulan orang mati pengantar paket, tak perlu takut. Zhao Chang, cuaca sedingin ini kamu bawa banyak orang cari mati. Aku hargai niatmu. Jangan banyak omong. Seluruh kota mati listrik. Cuman kamu ada daya. Saya tawarkan 500,000. Serahkan generator di halamanmu. Ambil uang. Minggat. Aku ampun. Uang 500,000 milikmu. Itu tak cukup hari ini.
Linian, jangan tak tahu diuntung. Kak Zhao beri uang kerana sangat hargaimu. Itu berdesak dengan boneka salju jembatan. Kalian tuli! Bongkar pintunya! Baik, Tuan Zhao. Kali ini Bos Zhao pasti beri dia pelajaran. Jalankan ekskavator, kusur dia, dan rumahnya rata! Pak Zhao, di dalam ada pelat baja sulit dibongkar. Aku bayar gaji double! Gagal bobol, hancurkan pintu! Dinding ini terbuat apa sih? Ekskavator lemah! Pak Zhao, dinding ini penuh semen khusus dan pelat baja titanium. Lupakan ekskavator. Motif pun susah. Kak Zhao, ayo kita pulang. Kaki tanganku mati rasa. Linian gila sekali. Kalau tak bisa digali, ambil gergaji listrik dan gunting hidrolik. Siapa yang bisa memotong pintu ini? Seluruh uang ini miliknya. Hahaha, aku akan kaya raya. Hahaha. Kak, mereka potong pintu pakai gergaji dan gunting hidrolik bakal rusak? Minum susu dulu. Siap nonton pertunjukan. Apa? Pak Zhao, gergaji putus. Pintunya tak terpotong. Ganti mata gergaji, terus potong. Pasti bisa. Kalau tak bisa masuk hari ini, tak ada yang pulang hidup-hidup. That's 10 menit. Linian, sialan kau dengar siaran tidak? Ini bukan main-main. Cepat buka pintu. Kak Zhao, jari-jariku sudah tidak terasa. Suhu masih turun. Dua saudara hampir tidak bisa berdiri. Kak, mereka sepertinya hampir kedinginan parah. Tuan Muda Zhao, tadi bukannya mau hancurkan rumahku dan buang adikku ke salju buat anjing makan? Kenapa sekarang malah mau beli generator? Mau masuk? Mau masuk. Baik. Bayar 30,000. Kamu sebelumnya menghina adikku begitu kasar. Aku tak bisa biarkanmu masuk begitu saja. Dan Tuan Muda Zhao, kamu juga ikut. 30,000. Kau mau merampok uang ya? Kalau mahal, tunggu penyelamat. Mungkin mereka tidak perlu datang lagi. Aku akui salah. Mulutku terlalu jahat. Aku minta maaf padamu. Baik, mulutku sampah. Aku buta mata. Sudah cukup. Beri nomor rekeningnya. Transfernya sudah selesai. Sekarang sudah hangat. Dilarang masuk lantai 2. Berani naik tangga kena setrum tinggi. Anak itu cuma punya akses panas bumi kan? Itu kipatnya sih. Nanti, kalau salju reda, banyak cara saya buat urus dia. Biaya pemanas ruang depan dihitung per jam. Tempat yang kalian duduki sekarang, 7,200块钱. Linian, jangan keterlaluan. Berapa uang yang kamu tagih semalam ini? 22,000. Cuma cukup sampai besok siang. 30,000 ku buat nginap lobi. Wang jaminan 9,000. Potong biaya ruang depan tadi. Sisa sekitar 22,000. Cukup buat kalian sampai besok siang. Kamu juga bisa keluar sekarang. Di luar gratis. Zhou Chang, ingat baik-baik. Semua stok barang dan hak harga di sini milik saya. Berani bikin keributan di wilayah saya, langsung lempar keluar. Kak, aku ngantuk. Ayo pergi tidur. Kalau orang di lantai bawah berisik ganggu kamu, bilang ke kakak. Nanti saya matikan pemanas ruang depan. Kak Zhao, aku kedinginan sampai tulangku nyeri. Zhao, panas sekali. Ya, jangan-jangan sakit karena dingin ya. Tuan Lin, orang aku demam tinggi. Boleh pinjam sedikit obat demam? Ada obat demam. 1 kotak 800. Obat radang dihitung terpisah. 800. Harga belimu cuma berapa sih? Kamu bisa beli di apotek luar sana. Asal temukan yang buka sekarang. Saya beli. Kirim ke bawah. Isinya obat demam, anti-radang, thermometer, total, 2,300. Linian, kamu tunggu saja. Tunggu orangku pulih. Zhao Qiang, kalau bicara begitu lagi, besok kamu ganti posisi dengan pengawalmu di luar. Aku tidak bicara apa-apa kok. Kak Zhao, besok kita masih pergi. Pergi.
Suhu luar minus 70 derajat. Coba keluar. Diam di sini dulu. Sampai suhu naik. Tuan Zhao, Apakah kau merasa ruangan ini makin dingin? ada pemanas sepertinya mati. Lian! Kenapa pemanas mati? Biaya pemanas lobi 1200 Ngalian sudah tertunggak tagihan sejak semalam. Apa tunggak? Kita sudah bayar jaminan. Wang jaminan 30,000 dipotong tadi malam, sisa 1,000 lebih. Kalau perpanjang biaya pemanas bayar lagi. Sisa 1,000 cuma segini. Perhitunganmu kejam banget. Rinciannya ada di sini. Kalau tidak puas, bisa laporkan ke dinas harga. Syaratnya ada sinyal hub. Biaya pemanas semalam ditambah biaya pemurnian udara. Sistem pembersih udara nyala terus, juga ada biayanya. Mau lanjut, lorong masih sisa hangat, tapi suhunya cuma 7-4 derajat. Baik, saya lanjutkan. Pemerintah baru saja luncurkan respon darurat tertinggi. Mengirim pengawal. Ekskavatormu terjebak di jalan pintu desa, menghalangi jalan mobil penyelamat. Beko. Yang kamu bawa semalam robohkan tembokku. Di satu-satunya jalan yang bisa dilewati, tim penyelamat terhalang. Wakil minta saya tanya, dia seret pergi. Boleh saya telepon suruh pindah? Ada sinyal. Ekskavator itu adalah aset tetap terakhir saya. Zhao Chang, aku sudah mencarikanmu pekerjaan. Pekerjaan apa? Tim penyelamat butuh tenaga angkut logistik dari luar masuk. Para pengawal menganggur. Jadilah kuli angkut. 500 per orang per jam. Wei Bai, orangku jadi kulimu. Bosro, ayo. Kita tidak bisa diam menunggu uang habis. Okey, kita lakukan. Tanda tangan. Tanda tangani perjanjian kerja. Bayar jaminan 3,000 dulu. Gaji dihitung sesuai jam kerja nanti. Bang, Wakil Komandan Liu kirim daftar logistik. Helikopter bawa kotak medis suhu konstan sore. Perlu pengkap. Zhao Chang, bawa Timo pakai sarung tangan dan kacamata. Ikuti tim penyelamat ke platform bongkar muat. Aturan akan aku kirim ke kapten pengawal nanti. Kesalahan dipotong dari uang jaminan. Linian, sejak kapan aku Zhao Jiang pernah ngangkut barang orang lain? Kamu sudah yakin sekarang? Kalau belum, kamu bisa pergi sekarang. Aku angkut. Aku mau tanya sesuatu. Apa kamu tahu dari awal akan jadi begini? Makanya rumah seburuk ini. Apakah kamu merasa dirimu sangat tumpul ya? Kamu tidak perlu menjawab. Semua yang kamu lakukan sekarang adalah jawaban. Linya, apa yang bisa saya lakukan? Bisa pakai komputer. Saya belajar software kantor. Baik, catat di lobi, entry, data pengungsi dan jadwal relawan. Bagus. Potong sampai. Oke, gua buat. Aku pasti akan bekerja dengan baik. Kak, dia jujur. Dia bukan patuh. Dia cuma takut. Orang yang takut tidak akan berbuat sembarangan dulu. Sangat dingin. Meskipun pakai tuak-tuang lapangan, jari-jariku tetap mati rasa. Semua kotak medis yang diturunkan dari helikopter Tuan Zhao sangat berat sekali. Upah kerja Zhao Chang hari ini, rutin ngizur untuk 5 jam. Sisa 800 setelah potong hutang jaminan. Nih, aku angkat barang sepagi ini. Sisa 800 aja. Perjanjian jelas. Tarif 500 per jam. Potong biaya pemanas dan air panas. Yang dia alat pelindung kamu tanda tangani. Alat? Pelindung payah. Kacamata pelindung, sarung tangan, masker profesional. Kamu bisa keluar angkat barang tanpa alat apa-apa. Ya sudah, 800 saja. Lebih baik daripada tidak dapat apa-apa. Bos Li, Zhang Laosan dan juga kakek Wu, kami semua orang sudah membawa uang ini ya. Silakan masuk. Klien besar datang. Terima kasih Tuan Lin. Terima kasih Tuan Lin. Wah, ini bukan Tuan Zhao ya? Kenapa kamu ada di sini juga? Aku di sini bantu-bantu. Bantu. Tuan Muda Zhao ternyata pernah angkat barang buat orang. Bukannya dulu kamu sangat disegani. Kurang bacot. Kalau kedinginan bodoh, diam saja. Jangan cari masalah. Hangat dulu. Zhang Laosan, bayar biaya pulau dulu. Mobil SUV kamu halangi gerbang jalur logistik, pindahkan segera. Geser, aku panggil orang pindah. Kalau tidak bisa dipindahkan, tim penyelamat akan denda 2,000. 20,000. Mobilku tak sepadan. Tempat pipeline ini benar-benar penyelamat. Mantu Summits depan simpan Tobiti Udong tanpa wanda dia. Dulu Tuan Muda Zhao sempat mengumumkan di kota akan meratakan rumah milik Pak Lin. Kami dulu mengejek Pak Lin karena kaku, ternyata dia punya pandangan yang jauh. Kamu ngomongin siapa sih sialan?
Aku ngomongin orang yang dulu ejek Pak Lin. Tuan Muda Zhao kenapa emosi? Kamu yang paling heboh di antara orang-orang itu kan? Cobamu kosong lagi. Sudah, kita semua susah buat apa berantem. Aku tidak berantem. Tapi Tuan Muda Zhao, semua orang jelas tahu kelakuan kamu yang dulu. Sekarang kamu bersembunyi bareng kita. Jangan pakai gaya Tuan Muda lagi. Kak Zhao, udahlah. Baiklah, aku sabar saja. Saya diperkenalkan Pak Liu. Dia bilang di sini saya bisa menginap. Pak Liu. Liu mana? Pak Liu pemilik toko perangkat keras. Dia bilang tempatmu mahal tapi terpercaya. Kamu sudah tahu harganya? Tahu, biaya ke pulau 3,000, biaya pemanas terpisah, bawa barang sendiri. Pergi isi formulir dulu. Cik angka ini, Zhao Qiang. Kamu siapa? Aku tidak kenal kamu. Kamu tidak kenal aku. Bulan lalu di pasar baja, yang merampas barangku. Aku masih ingat kata kamu. Baja bagus buat miskin. Damn! 3,000! Aku mau 30,000! Linian sengaja kan? Saat bencana terparah itu, kamu bawa ekskavator robohkan pintu rumahku. Sekarang orang makin banyak, harga otomatis turun. Hukum pasar kamu tidak paham sih? Terasa dingin banget. Kak Zhao, aku tuang air panas buatmu. Kamu memang paling baik padaku. Orang luar semua pengecut brengsek. Aku mau bicarakan sesuatu nih sama kamu. Apa? Kok misterius banget? Siang tadi, Lin Yan suruh aku catat barang. Daftar persediaan barang miliknya. Apa yang kamu lihat? Biskit kompres, nasi siap panas, sayur kering, cukup puluhan orang setengah tahun. Gudang bawah tanah itu ada peralatan hidroponik, sayurnya tetap tumbuh. Banyak banget, uang habis bisa dicari lagi. Tapi aku harus cari orang buat balas dendam bareng. Kak Zhao mau, ngapain? Jangan-jangan kamu mau. Mau kita ngobrol sebentar? Happy. Kalian nggak asa aturan Linian galak banget? Sekelas, sup jahe 3 santai, pemanas pun dihitung per jam. Kita ramai di lobi, dia huni rumah lantai 2 besar. Memang begitu. Itu barang milik dia. Harganya agak mahal sih. Tapi setidaknya bisa bikin kita selamat. Ngomong apa, Frank? Banget. Nggak ngobrol apa-apa. Cuma ngobrol santai. Zhao Qiang, hal yang kamu diskusikan sama Wang Man semalam, lebih baik kamu katakan sekarang. Daripada nanti kamu nahan dan gak nyaman. Ada, Tuan Zhao, ada masalah. Barisik, langit rangto. Tim penyelamat pindahkan kotak vaksin suhu tetap darurat. Salju luar tebal. Harus diangkut keluar secara manual. Tuan Lin menyuruh anda pergi. Saya yang pergi. Apaan toh? Tuan Lin bilang, selesai pindahan ini, semua biaya pemanas aula anda gratis. Hutang anda sebelumnya juga dihapus, dan anda bisa kembali tinggal di aula. Baik, aku pergi. Hati-hati ya, isinya vaksin. Kalau rusak taman. Kerja kerasnya saudara. Kerja keras, semua lunas. Terima kasih. Linian, kamu beneran benci aku atau mau manfaatin aku? Benci, kamu itu nyata. Memanfaatkan kamu angkat barang juga nyata. Jujur banget. Tapi sekarang hutangmu lunas. Kalau mau tetap kerja, lapor ke tim penyelamat. Penjadwalan, bongkar muat, barang, 500 per jam. Baik, saya terima pekerjaan ini. Alamat rumah, jumlah keluarga. Namaku Liu Qiji. Rumah hilang. Baik, daftar dulu. Nanti kita atur semuanya terpadu. Efisiensinya, oke. Terima 3 orang lagi hari ini. Kamu yang sambut. Bos Lin, terima kabar komando. Tim peneliti daerah dingin hilang kontak di sekitar sini. 4 orang itu bawa banyak alat dan sampel. Marcus Puset minta kita bantu pencarian. Jika ada helikopter, utamakan selamatkan mereka. Helikopter bisa terbang. Bisa terbang, tapi jarak pandang buruk. Risiko mendarat besar. Paling aman mereka jalan kaki ke sini. Bos Lin, saya ada hal. Bekara, Dulu kelola Rezo, saya pernah berurusan dengan tim SAR lapangan. Saya tahu pencarian salju. Bisa jemput kamu. kamu, aku tahu luar -6 lebih. Tapi akulah satu-satunya orang yang paling lama di salju.
Kamu ini benar-benar mau pergi keluar. Aku serius. Kali ini, saya benar-benar mau bantu. Kapan kamu sebaik ini? Dia bantu ibu saya dapat perlengkapan hangat di tempat pengungsian kota. Aku tak pernah tanya dia. Tapi dia jaga rumah saya. Sudah lama tak pulang. Jangan sampai ada masalah. Jangan ngomong sembarang, Zhao Qiang emang jelek, tapi nyawanya kuat. Ketemu. 4 orang. Kak Zhao, hari ini kamu keren banget. Jangan bakut. Kaki saya beku. Gak keren. Kak, dia berubah. Percaya dia. Tidak sepenuhnya percaya. Tapi dia butuh hidup sekarang. Orang yang butuh hidup tak akan berbuat sembarangan dulu. Terima kasih. Banyak, Tuan Lin. Kalau orang kalian tidak mencari kami pasti tewas di salju malam ini. Sama-sama. Kamu bilang sampel dan data cuaca kalian sangat penting. Ada apa? Kami dari Litbang Dingin Nasional. Kami mengumpulkan sampel tanah beku di iklim ekstrim. Tapi saat pengambilan, kami menemukan anomali. Suhu terendah gelombang dingin ini lebih rendah dari perkiraan BMKG. Semula diperkirakan suhu memanas suhu hari. Tapi menurut model data kami, Masih berlangsung minimal tuan cuaca hingga 30 hari lagi. Sekarang benar-benar tamat. Tuan Sima, persediaan kami tak bertahan segitu. datanya Endo. Analisis sampel 3 kali. Penyimpangan kurang dari 3%. Saya jamin dengan reputasi profesional. Alat yang kalian bawa bisa beroperasi normal. Bisa suhu khas ke atas. Kamu lulus. Kamu tadi bilang tak tahan lama. Berapa persediaanmu? Kalau peladu sorab habis. Stok sedikit. Kamu tidak perlu angkut barang. Kenapa kerjaku buruk? Kerjamu oke, lebih berguna. Mau saya jadi asisten? Kamu kerja, dapat poin aktif, tukar barang. Baiklah, saya akan lakukan. Kak, kau ngomong apa? Ya suruh saya kerja lapangan. Apa? Luar dengi? Aku tahu. Tapi kerja ini lebih bayar dari angkut barang. Dia benar kok. Tenteng, Kalau begitu hati-hati. jangan khawatir. Saya tangguh. Kak, kamu beneran percaya dia? Sekarang dia adalah pisau berguna. Pisau nyaman tak harus dibuang begitu saja. Terbang! Sudah terhubung ke satelit. Siapa yang bisa dihubungi? Langsung hubungi Pusat Komando Darurat Provinsi. Saya coba. Pusat Darurat Provinsi, lapor identitas. Kapten Tim Eksplorasi Ketaga Lembaga Penelitian Wilayah Dingin Nasional Wang Jianmin. Saat ini di penampungan darurat pribadi Anju Baole di pinggir kota. Itu titik penyelamatan darurat pribadi yang diubah dari rumah tua di pinggiran kota. Semua prosedur pendaftaran telah selesai sebelum cuaca dingin ekstrim. Nomor HY 2024, C8. Cocok sempurna dengan pemindaian panas satelit kami ketemu. Panas nyala, suhu, tuasyolau, stok cukup. Setempat 11 orang berlindung lama. Babulah go pengungsi. Kami sedang mencari stesen transit barang bantuan yang cocok. Banyak kendaraan penyelamat di Kecamatan Mogok karena dingin. Butuh tempat berhenti di jalan. Pos tetap distribusi bantuan. Bisa? Anda tangani. Bisa, ada syarat. Barang dikirim resmi, saya tidak urus distribusi. 2. Semua orang dan kendaraan masuk wajib cek suhu dan peralatan di sini. 3. Saya butuh surat izin resmi, berstempel, agar tidak dituntut atas tindakan ilegal setelah bencana berakhir. Masih mau lawan saya? Saya akan diam saja dan taat perintah. Bantuan resmi akan masuk. Siapapun yang datang nanti, ketertiban dasar di sini tetap tidak akan kacau. Baguslah, baguslah. Kita semua sudah punya harapan baru. Kak Zhao, menurutmu pihak resmi masuk, Lin Yan masih berkuasa? Kamu enggak dengar. Syarat yang diajukan minta hak kelola. Dia memang pintar. Pegang hak alokasi jadi sasaran semua. Dia cuma urus lokasi dan keamanan. Tak ada celah padanya. Dia painter banget. Makanya aku bilang dia cerdas. Helikopter bersiap mendarat. Permukaan platform tertutup lapisan es tipis. Baling-baling mudah, tergelincir saat menyentuh lantai. Lem anti beku. Kalian arahkan helikopter untuk melayang. Aku suruh orang menyemprotkannya. Kamu masih punya barang ini. Awalnya, saya kira ini cuma limbah. Tidak disangka, ternyata berguna sekarang. Bahkan drone sudah siap. Sisa foto udara dulu. Cuma dimodifikasi sedikit. Benteng Anju, saya lihat kondisi permukaan platform rubah. Boleh mendarat sekarang. Ya, platform tahan beban 3 kiloton lebih. Anti-selip sudah selesai. Terima, bersiap mendarat. Kiriman pertama, 200 dus kompres kalori tinggi, 50 dus alkohol medis, 100 kantong tidur hangat menyusul lagi. Okey. Stok lantai 1. Saya hantar. Sungguh barang Tuan Lin tidak membohongi kita. Bagus sekali. Akhirnya tidak cuma minum sup jahe saja. Kak Zhao, menurutmu apakah Lin Yan akan menimbun barang ini?
Dia tidak mau. Dia bilang di depan banyak orang tidak ikut pembagian. Yang dia mau cuma status, bukan barangnya. Lalu kita bisa dapat bagian. Bisa. Asal kita semua diam saja dengan patuh di sini. Zhao Qiang, kamu juga bantu angkat. Malam ini tambah porsi. Masing-masing dapat 1 kotak nasi panas instan. Tak. Sudah berhari-hari aku tak pernah makan nasi hangat. Ya, Tuan Lin, tempat ini memang mujur buat kita. Bos Lin, hari ini helikopter mendarat lancar berkat perlakuan anti beku. Kamu ini memang sangat teliti sekali. Sudah terbiasa merencanakan semuanya duluan, jadi tidak banyak masalah nanti. 3 syaratmu tadi disetujui pusat komando. Dokumen izin dikirim besok bersama kiriman barang berikutnya. Baik, pusat komando minta aku tanyain satu hal. Jika jumlah pengungsi terus bertambah nanti, berapa maksimal orang yang bisa ditampung benteng ini? Kalau aula dan ruang peralatan penuh, batas maksimalnya 60 orang. Lebih banyak dari yang kukira. 60 orang. Gimana kalau lewat 60 orang? Ia pemapisua yang bangga. Suhu naik ke atas minus selesai derajat. Kita bisa pakai tenda hangat luar untuk transisi. Bos Lee, aku benar-benar kagum. Kak Zhao, melamun ya. Dulu ku kira dia bandel beruntung. Aku baru sadar tiap langkahnya sudah dipikir matang. Masih benci dia. Bisa dibilang tidak benci. Jangan dengar gitu. Abangku tanya kalian. Mau bantu pasang tenda hangat luar besok? 1 jam kerja bayar 2x pemanas. Aku mau! Aku mau! Aku juga ikut. Daripada nganggur, tidak ada kerjaan. Zhao Qiang, kalau kamu sungguh mau berubah, kakakku tak usirmu. Kok kamu tahu? Aku mau berubah. Dulu kamu gak pernah bantu orang angkat barang. Hari ini 3 kali. Padahal mukamu cemberut banget. Totok angkat. Perhatikan, tenda ini berlapis ganda. Pasang alas dulu, lalu kerangka, terakhir pasang penutup luar. Urutan salah harus dikerjakan ulang. Tuan muda, Zhao pernah pasang ini. Dulu Rizal adakan beberapa kegiatan kemah. Walaupun proyek itu terdengar bodoh, sekarang kemampuan praktisku memang jadi sedikit terlatih. Jadi setidaknya kamu masih berguna. Orangnya cukup. Zhao Qiang pimpin tim keluar pasang tenda. Tim penyelamat akan mengawasi keamanan kalian. Ada masalah segera kembali. Jangan paksa diri. Sudah jadi. Beneran. Cepat minum air hangat. Wah, Lin, tempat tenda sudah siap. Masing-masing muat 8-10 orang. Cukup, bagus. Semua dapat tambah 1 kaleng daging. Sudah, cuma pasang beberapa tenda. Jangan heboh. Tuan muda Zhao, dulu aku kira kamu tidak mampu. Hari ini aku mengaku kalah. Dulu kamu jekaku. Itu beda. Semua bisa angkat barang. Tapi bawa orang pasang tenda di sistem dan ansiot. Pekerjaan ini orang biasa tidak bisa lakukan. Bos Lin, beberapa orang hari ini bekerja sangat giat. Bisakah beri mereka sup hangat tambahan? Kamu bela mereka. Di antara orang-orang itu ada 2 orang yang sudah tua. Bibirnya ungu kedinginan. Saat pasang tenda tak ada keluhan, aku tak biar mereka menderita sia-sia. Oke, semua dapat sup jahe. Terima kasih. Dan sekarang tampak beda dari dulu. Sementara pun, orang baik lebih berguna dari orang jahat selamanya. Nanti dia, baik kan? Terserah dia. Pilih jalannya sendiri. Wah, mobil ini keren. Bisa jalan di tengah salju. Orang yang bawa mobil ini bukan orang sembarangan. Sudah lama kenal Anda. Saya Chen, Wakil Presiden dari Grup Energi Tianyue. Group Energy Tianyue. Ada apa? Saya dengar Anda punya urat batuan panas bumi alami. Suhunya stabil dan cadangannya besar. Iya, ada apa? Grup kami minati energi panas bumi. Tuan Lin, saya bicara terus terang saja. Untuk urat batuan panas bumi milik Anda, kami tawarkan 10 juta. Dia dulunya adalah pengembang properti lokal di daerah ini. Tuan Chen, tanah Linyan ini memang punya sumber daya bagus, tapi milik pribadi, belum tentu lengkap. Tim hukum kami tangani prosedur. Tuan Lin, 10 juta. Kamu tahu berapa biaya yang saya habiskan bangun benteng ini? Saya cek investasimu sekitar 4 juta. Kamu sudah untung 10 juta. Tapi kamu tahu berapa nilai urat batuan ini di masa musim dingin ekstrim? Tuan Lin, bisnis itu saling setuju. Harga yang saya tawarkan sudah sangat wajar. Tuan Chen, tawaran bisnis Anda salah sasaran. Linyan, ini 10 juta loh. Apa kamu gila? Kamu bisa hidup nyaman di mana saja. Orang ini sangat keras kepala. Pak Chen, tenang dulu. Saya kenal baik dia. Dia cuma keras kepala. Beri saya sedikit waktu. Aku yakinkan dia. Dia berniat buruk lagi. Aku suruh dia gerak. Dia baru akan merasakan sakit setelahnya. Tuan Lin, saya minta orang cek. Pendaftaran yang kamu sebut memang ada lahan riset, tapi garis merah ini sementara. Saya bisa ajukan penyesuaian lewat prosedur. Pak Chen,
Tim hukumu belum jelaskan. Pendaftaran itu sudah berstatus permanen sebelum bencana dingin ekstrim terjadi. Tuan Chen, ini benar-benar garis batas permanen. Tuan Chen, jangan ditakuti. Garis batas permanen pun bisa dilunakkan dengan sogokan. Xiao Qiang, bicara lagi. Tidur di gudang alat malam ini. Tuan Lin, kita ganti cara lain. Saya tidak membeli lahan ini. Saya hanya sewa ruang bawah tanah pasang pipa panas bumi. Saya bayar sewa tahunan 2 juta. Ini tak langgar batas ekologi kan? Ruang bawah tanah juga dibatasi. Dalam radius large meter, di bawah tanah, termasuk ruang pendukung penelitian. Pak Chen, ini tempat pengungsian, bukan zona pengembangan. Jika tamu, silakan datang. Kalau berbisnis, pintu di sana. Tuan Lin benar sekali. Tempat ini untuk selamatkan nyawa bukan berdagang. Oh iya. Banyak orang luar hampir mati kedinginan, masih cari untung panas bumi. Pak Chen, tenang dulu. Dia tak suka dipaksa. Kamu pulang duluan ya. Malam. Nanti saya bicara dengannya. Kamu tuh bisa meyakinkan dia. Aku bermasalah dengannya. Tapi sekarang dia butuh bantuan saya. Oke. Kalau kamu bantu tuntaskan negosiasi ini, aku beri kamu 500.000. Kang Zhao, serius bicara sama Lian. Gimana? Aku mau dia tahu menyinggung energi Tianyue. Pasokan bantuan benteng nanti bisa terhambat. Kamu mau mengancam dia? Bukan mengancam, tapi mengingatkan. Kak Bos Lin, masih saja belum tidur. Ada apa? Aku mau bicara soal urusan Pak Chen. Apa? Pak Chen punya kuasa penuh di Tianyue Energy. Kalau dia benar mengincar tanahmu, dokumen pendaftaran saja tidak cukup menahannya. Kalau ditekan atasan, Kamu datang membela dia? bukan. Aku pikirkan kamu. Berapa bayaran yang Zhao Qiang kasih padamu? Hah, berapa? Aku. Kalau dia tidak janjikan keuntungan, kamu tidak akan datang malam ini. Dia bilang 700.000, tapi aku tak demi uang. 400.000. Kamu jual rumah tua demi papan sedua es bukan? Sekarang cuma 500.000 mau bujuk aku jual hidroterma. Zhao Qiang, kamu sungguh pelupa. Lian, demi kamu. Kalau begitu kamu sekarang turun tidur saja. Urusan Pak Chen akan aku tangani sendiri. Hari ini aku bawa makanan panas tambahan untuk kalian semua. Pak Chen datang pagi-pagi mengantar sup, perhatian sekali dia. Wajar saja. Kalian semua susah. Aku cuma bantu sedikit kok. Ayo, jangan sungkan. Masing-masing satu mangkuk. Kak Zhao, apa maksud dia sebenarnya kali ini? Dia mau membeli hati orang. Biar mereka pikir dia lebih baik dari Lin Yan. Nanti opini publik ada di pihaknya. Lin Yan tak bisa menentangnya lagi. Kita gimana? Permainan ini baru saja dimulai. Tuan Lin, hari ini aku tidak bicara soal bisnis. Aku cuma saja mau kamu tahu aku tulus ingin membantumu. Kalau kamu paksa begini, stokmu bakal habis nanti. Nanti, orang luar tak bisa masuk, orang sini tak bisa keluar. Pak Chen, sup dombamu sangat harum. Tapi bicara kita cukup sampai di sini. Jangan terburu-buru. Kamu bisa pikirkan pelan-pelan. Sop enak. Tapi jujur saja, kalau tidak ada Tuan Lin yang membuka pintu, kami sudah mati beku. Fakta ini sama sekali tidak bisa diubah. Tentu saja, jasa Tuan Lin sangat besar. Pipit wadah humbang bekam bagi dia. Yang namanya, jangka panjang ya. Selamatkan nyawa kita terlebih dahulu. Pemanas ini milik Tuan Lin loh. Persediaan itu ditimbun Tuan Lin. Masa kami harus ikut dengan kamu? Tak masuk akal. Panas bumi habis, tak laku. Jangan ngawur Pak Lin, bukan tipe itu. Bahkan 10 juta pun tak dijual. Siapa yang tahu isi pikirannya? Kalian basic apa? Kak, Coba 2 hari tanpa panas bumi yang dijual. Lihat siapa yang tahan lebih lama. Kak Zhao, kamu gak waras ya? Lin Yan benar soal ini. Kalau panas bumi dijual, kita semua diusir. Adlin ada di dalam. Ada apa? Lihat ini. Ini model cuaca terbaru. Daya urat panas bumi jauh melebihi perkiraan. Tak cuma 30 hari, tahan 50 hari. Apa maksud? Angkanya akurat. Saya cek silang 3 kali. Sumber panas bumi bukan urat batuan biasa. Bawahnya terhubung cadangan panas bumi dalam. Suhunya turun sangat lambat. Bisa tahan lama. Berapa lama tepatnya? Minimal 10 hari dan pasokan panas puncak bisa naik 20% lagi. Kita tidak hanya cukup bisa berikan panas ke lebih banyak orang. Apa beli Pak Chen cucu? Dia kira cuma urat panas bumi biasa. Tidak tahu di bawah ada. Kecetannya ini langka di seluruh negeri. Nilai komersialnya memang tinggi. Bos Lin sudah laporkan jadi arsip riset. Pengembangan komersial ditolak. Hahaha, Pak Chen, habis anda sup kambing, dia masih mau beli tanah itu. Jangan sebarkan berita ini dulu keluar. Jangan ada niat buruk lagi. Mengerti. Cadangan dalam. Wah, kalau Pak Chen tahu ini, pasti dia menyesal sekali. Kak Zhao, Pak Chen kini gagal total. Bukan cuma tak ada peluang, dia pasti nyesel banget kalau tahu ada cadangan dalam. 10 juta doang? Mimpi. Kak Zhao, aku cukup kaget kamu belain Lin Yan hari ini ya. Aku bukan belain dia. Aku pikir kalau dia benar jual panas bumi itu, aku masih bisa bertahan hidup. Itu sudah cukup. Tuan Lin, saya datang lagi hari ini. Bawa teman dari provinsi. Halo Pak Lin, saya Qian dari Reforma. IP Kepala Bagian Qian, lakukan di tempat perlindungan saya. Halo Kepala Qian, Zhao Qiang warga lokal. Tuan Lin, hari ini saya ingin bahas rencana dengan Anda.
Tuan Lin, provinsi dukung proyek Tianyu Energy, peningkatan industri energi bersih. Aku tamanya. Kamu sendirian jaga urat panas bumi tak bisa hasilkan manfaat sosial. Semua pihak akan mendapat keuntungan. Pala Kian benar, ucapannya memang bermanfaat. Ini 27 orang. 22 orang ini, tanpa panas bumi di sini, semua akan mati. Ini manfaat sosial? Tuan Lin, langkah darurat dan pengembangan jangka panjang itu dua hal. Ini soal rekonstruksi bencana. Bencana belum selesai. Bicarakan pembangunan nanti saat cuaca hangat. Tuan Lin, saya sarankan pertimbangkan matang, dukungan kebijakan tak selamanya ada. Pak Lin, Kepala Cien datang bantu, bukan mempersulit kamu. Selain itu, saya tidak butuh bantuan lain. Tuan Lin, kamu akan menyesal. Tuan Lin, kamu berani lawan orang provinsi. Tak takut dibalas diam-diam nanti. Dia tidak bisa menjatuhkan saya. Dia bahkan belum lengkapi arsip tanahku, tapi sudah sok jago. Bakti dia bukan staf inti, nakuti siapa. Gimana tahu dia pinggiran? Orang songgo berkuasa. Cukup Kian tanja. Tuan Lin benar, mana mungkin orang berwenang datang sendiri ke tengah salju. Jelas dia cuma suruhan. Tuan Muda Zhao serius ya. Aku nggak serius, cuma tanya aja. Cakupan nyata cadangan panas bumi lebih besar dari perkiraan kita sebelumnya. Memenjang Barat, 2 km lebih. Di sana adalah fondasi resor milik Zhao Qiang dulu. Apa? Ini juga di bawah resoku. Di tepi area lebih dangkal, suhu lebih rendah. Tapi memang ada. Tim survei mutakali, cuma bor 20 meter. Bor di bawah lumpani ipar. Aku habis diam fondasi. Sumber panas bawah tanah. Aku nggak tahu, aku bodoh banget. Belum terlambat. Rizom sudah hancur. 2 gelombang pengungsi lagi dievakuasi ke sini. Sekitar 15 orang. Diperkirakan tiba besok pagi. Masih muat untuk menampung. Tidak, muat. Bisa tambah 2 tenda hangat. Tapi butuh jatah, tambahan makanan air. Ajukan permohonan pasokan. Bos Lin, aku punya stok kantong tidur, anti dingin. Belum dibuka di gudang resor. Suhu luar minus 65 derajat. Gimana kamu ambilnya? Meski berat harus ditanggung, kantong tidur itu bakal rusak. Mending diambil untuk pakai. Oke, bawa radio komunikasi. Beritahu posisimu setiap 5 menit. Aku akan kirim orang untuk menjemput kamu. Pam, Kak Zhao, kamu mau pergi keluar? Cuaca dingin. kantong tidur terbuang sia-sia. Ambil kembali, jaga reputasi. Dulu kamu tak pernah peduli orang lain. Itu dulu. Sekarang aku numpang, tak tenang kalau malas. Sudah 10 menit, kok belum pulang? Jangan-jangan terjadi sesuatu ya? Bos Lin, mau kirim? Orang cari. Tunggu 5 menit. Kirim orang. Kalau tak balik. $40 buah. Semuanya sudah dibawa kembali. Jalan lebih sulit dari dugaan. Saljunya terlalu tebal. Benar itu kantong tidur baru. Kualitasnya bagus. Tuan Muda Zhao, kali ini kamu nekat banget. Jangan banyak bicara. Bagikan dulu untuk orang tua dan anak. Pak Lin, perjalanan saya kali ini oke? Malam ini kamu kembali tidur di lobi. Tak usah ke gudang alat. Terima kasih. Hari ini kamu cukup patut dipuji ya. Benar, menyelesaikan masalah besar. Besok para pengungsi tiba. Setidaknya tak sesak di lantai. Yeay. Langkahnya cukup cerdas. Kamu pikir dia tulus? Tulus tidaknya tak penting. Asal berguna. Tuan Muda Zhao, dulu aku meremehkanmu. Tapi kali ini aku akui hebatmu. Jangan panggil Tuan Muda Zhao. Panggil aku Zhao Qiang aja. Baik. Zhao Qiang, besok pengungsi tiba. Kamu pimpin orang pasang tenda. Lagi santai. Tuan Lin, saya bawa 3 orang. Semuanya dari desa sekitar. Mereka bilang terima.
Biar Syah masuk pulau, tak kos sanili per orang. Faham aturan langsung isi formulir. Tahu. Saya bawa tunai. Kamu sekarang makin mahir melakukan ini. Harus mahir. Tidak mungkin biar orang pikir saya makan tanpa kerja. Dulu kamu bukan begitu. Dulu ya dulu. Sekarang orang di rumah ini siapa yang tidak kerja? Bahkan Zhang Lausan yang tua bantu bagi logistik. Saya tidak bisa malas-malasan. Ini bedanya apa sama merampok uang? Baru datang. Terus kenapa? Aturanmu tidak wajar. Tidak masuk akal. Kalau gitu, keluar cari tempat yang lebih murah sekarang. Siapa? Saya tukang serabutan sini. Kalau merasa mahal bisa keluar sekarang. Kalau tidak keluar jangan berisik. Aku cuma mau ngomong saja. Sudah ngomong duduk sana. Mulai besok kerja untuk bayar biaya pemanas. Wah, Chow Chang sekarang bisa mengurus ya. Ini namanya dekat merah jadi merah. Salah, seharusnya dekat Tuan Lin jadi berubah. Perkataan kamu tadi lumayan bagus. Kamu dengar. Pendengaran saya bagus. Besok warga baru datang. Kamu atur pembagian kantong tidur. Tiap kantong kasih 1 selimut. Kalau kurang cari saya. Oke. 该个照不及 kamu. Bukan memuji. Dia serahkan kerjaan ke saya. Kalau jelek saya bakal dimarahi. Kau berpikir positif aja. Aku pikir positif. Takut malah jadi sombong. Yang suhu tubuh, Norma masuk ke tenda kiri. Masuk ke arah karantina kanan. Mas, ada air panas. Anaknya kedinginan. Duduk di sana dulu. Nanti diantar air panas. Tenang saja. Sudah sampai di sini aman. Hei, Boka ini sekarang kerjanya benar-benar oke. Ya, memang namanya manusia. Semua terpaksa. Ada yang kurang perlengkapan di sini? Kantong tidur, selimut, air panas. Sebeberapa anak batuk. Aku sudah minta tim penelitian memeriksa. Kerja bagus. Ada satu hal lagi. Katakan. Tadi kakek bilang padaku, 5-6 orang di desanya terjebak jauh. Mungkin tidak tahan lama. Dia minta aku cari solusi. Mana? Lembah Elang sekitar 15 km dari sini. Jalannya cukup sulit dilalui. Aku tahu jalan kecil pencari obat. Bisa dilewati saat salju. 5 mil. Bagaimana rencanamu pergi? Lain kau, saya akan pergi ke sana. Pakai satu motor salju. Zontu yang murah. Bawa jika bisa. Kirim perlengkapan jika tidak. Kamu tidak takut mati? Takut. Tapi orang tua itu bilang ada 2 orang hamil di sana. Kalau tidak pergi, nyawa 4 terancam. Bawa radio genggam dan pelacak lokasi. Pergi bertiga. Harus kembali sebelum gelap. Telat kuanggap gugur. Mengerti? Action! Kamu harus hati-hati ya. Tenang, nyawaku tangguh. Dulu kira dia tidak mampu. Ternyata orang bisa berubah. Kamu masih khawatir. Dia rela pertaruhkan nyawa demi 2 ibu hamil asing. Gak kabur. Selanjutnya, kita lihat lagi performanya. Nanti kita lihat. Pak Lin! Kabar baik! Komandan Liu, kenapa datang sendiri ya? Laporan resmi dari Badan Meteorologi. Suhu nasional mulai naik perlahan. Pancak dingin sudah lewat. Apa katamu akan hangat kembali? Serius? Beneran tidak ya? Jangan-jangan kita dibohongi? Kapan bohong? Peta awan satelit jelas menunjukkan masa udara dingin utama mundur ke utara. Meskipun suhu pulih sepenuhnya masih butuh waktu, masa paling berbahaya sudah lewat. Artinya, tidak perlu khawatir panas mati tiap hari lagi. Akhirnya kita sudah berhasil melewatinya. Syukurlah. Komandan Liu, apa lagi yang perlu kami bantu? Pertahankan kondisi sekarang saja. Tunggu transportasi darat pulih. Pemerintah atur evakuasi, pengungsi terpusat. Baik. Zhao Qiang, dengar tidak?
Sebentar hangat. Kita sudah selamat. Tolong aku, hampir tuli teriakmu. Aku senang. Kamu tak tahu, hari pertama ke sini, aku kira tak bertahan semalam. Ternyata tak cuma hidup, juga temui musim semi. Zhao Qiang, bilang sesuatu dong. Kamu yang paling sering ke lapangan sini. Gak ada yang dibahas. Hidup, ya udah. Tadi waktu Komandan Liu bilang cuaca memanas, sudut bibirmu terangkat sampai ke telinga. Omong kosong. Itu karena kram kedinginan. Kelihatannya semua orang sangat senang. Kamu itu seharusnya merasa senang. Kamu tidak senang. Senang. Tapi aku sedang memikirkan hal lain. Saat hangat mereka akan pergi. Tapi urusan Zhao Qiang belum selesai. Maksudmu hal yang pernah dia lakukan dulu? Orang-orang di belakangnya juga. Seharusnya sudah terungkap. Kegejal. Ada apa? Kutuaka udah hangat. Kita akan pergi. Apa rencanamu? Kita lihat situasinya dulu baru bicara. Kak Zhao, aku mau ngomong sesuatu. Bikara. Akhir-akhir ini aku terus berpikir, apakah tindakan kita dulu terlalu jahat? Kenapa tiba-tiba ini? Kamu lupa? Dulu aku yang dorong kamu rebut tanah Linian, kalau bukan karena aku, buat dendam sebesar itu. Belakangan ini kulihat kalian juga bantu korban bencana. Aku selalu gelisah. Jaga pas dulu. Jangan bakas dulu. Linian pasti udah balas. Dia tak bertindak. Berarti tak pendendak. Kalau dia tidak mau membalas, kemana kita setelah kita pergi dari sini? Aku masih hutang padanya, walau belakangan kerja sedikit. Tapi hal lama tak bisa lunas, cuma kerja beberapa hari pas kita pergi. Aku harus cari cara untuk membayarnya. Tak apa-apa. Cuma bicara soal pas mundur. Kebetulan nih aku juga mau bilang itu. Zhao Qiang, cuaca udah hangat. Kita mundur. Tapi semua kerjaanmu belakangan ini aku ingat. Tuan Lin, aku tahu saya salah atas hal yang terjadi dulu. Saya bukan ungkit lama. Mau bilang, angkat barang, pasang tenda, kerja lapangan. Total 14 小时. Menurut hitungan poin kerja, simpanan poinmu di sini cukup lunasi utangmu dulu. Poin masih hitung. Tentu saja, dihitung. Aku bilang, aturan adil, tak ada yang rugi. Sisanya itu, kamu tentukan sendiri cara bayarnya. Bagaimana saya bayar nanti? Tapi ada satu hal, kamu bisa pertimbangkan sekarang. Tim ekspedisi ilmiah butuh, staf lapangan tetap, ada posisi dan gaji. Saya bisa merekomendasikan kamu. Posisi tetap. Maksudmu pekerjaan resmi. Tapi perhatikan baik-baik dulu ya. Pekerjaan ini sering harus pergi ke lapangan. Kerja lapangan tak semua orang bisa. Tapi kamu tangguh hafal jalan. Saya rasa cocok. Tuan Lin, kenapa kamu mau bantu saya? Aku bukan bantu kamu. Cari orang yang pas. Mereka lagi kekurangan tenaga kerja. Kamu cocok. Urusan resmi. Jangan pikir berlebihan. Kak Zhao, ini kesempatan bagus loh. Aku tahu ini hal bagus. Aku cuma tidak menyangka dia akan usulkan ini. Lalu kamu mau terima atau tidak? Saya setuju. Cuma orang bodoh yang nolak. Hai, apakah kamu ada di sana sekarang? Aku ada di sini. Grup C, beres barang naik. Zhao Qiang, berangkat. Pergi saja. Pulang bahagia. Jujur, kamu berubah dewasa ini. Dulu melihat wajahmu, aku ingin menjauh darimu banget. Sekarang kamu jantan. Jangan basa-basi, cepat pergi. Orang nunggu. Pak Zhao Qiang! Kota, minum barangku. Tahu. Saya mau pergi. Mereka semua sudah pergi. Kita gimana? Lusa aku ikut tim riset ke kabupaten. Kalau kamu tak ada tempat, bisa pulang dulu. Pemerintah urus. Bolehkah aku ikut pergi bersama kamu? Ikutku. Nanti aku kerja lapangan tiap hari di salju. Ngapain kamu ikut? Aku tidak mau ikut kerja lapangan. Aku mau bicara soal hal sebelumnya. Aku juga tebus. Tim riset, butuh logistik atau admin. Boleh coba? Oke, aku tanya. Tak pasti berhasil. Aku tahu kamu mau bantu tanyakan. Itu sudah cukup. Zhao Qiang, surat rekomendasimu sudah saya tanda tangani. Berikan langsung ke Kapten Tim saat kamu lapor ke tim penelitian. Terima kasih. Sama-sama. Kerja baik aja. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Perkara? Dari awal hingga akhir, pernahkah kamu ingin mengusir aku? Pernah. 3 kali. Hari saat ekskavator datang ke sini. Hari kamu hasut orang bikin keributan di lobi. Hari kamu berkomplot diam-diam dengan Tuan Chen. Kenapa tak usir? Pertama kamu gagal bongkar pintu. Kedua kamu tertangkap sebelum menghasut. Kali ketiga kamu kirim pesan. Tapi Chen tak bikin masalah. Ketiga kali, kamu tak benar-benar melanggar aturan. Jadi kamu tak diusir. Lalu, kalau nanti aku selalu kerja dengan baik, kamu bisa tetap tinggal. Di sini tak kekurangan orang yang mau kerja. Dia bilang 3 kali kamu nyaris langgar. Kak Zhao, itu hoki atau selamat? anggap saja dia memberi aku kesempatan. Cukup omong. Ayo bereskan barangmu. Siapa Zhao Qiang? Saya. Kami Satreskek.
Kabupaten Zhouchang, selama menjabat perwakilan hukum Resor Salju S, anda menyalahgunakan dana bantuan kemiskinan secara ilegal, menipu subsidi proyek. Ikut kami untuk penyelidikan. Kak Zhou, Aku tahu hari ini tiba. Kalau begitu, jangan menunda. Ikut kami pergi. Tidak apa-apa, hanya bantu penyelidikan. Hukum langsung dihukum. tapi Simpan barangmu, tunggu di lokasi penampungan kecamatan. Saya temui kamu setelah selesai. Tunggu sebentar. Atta, Di sana ada nomor telefon pengacara kenalan saya, ahli bidang pidana. Kalau perlu hubungi dia. Sebut nama saya saja. Bos Lin, jangan salah paham. Saya bukan membantu anda. Takut anda di penjara. Kita harus cari orang baru lagi. saya sudah ingat semua hal itu. Waktunya dia diselidiki. Salah guna dana bansos. Dulu sangat hebat, sekarang di penjara. Itu memang balasannya. Tenang aja, dia cuma bantu penyelidikan. Kakakku bilang semua utangnya jelas. Saya tahu, saya cuma tak terpikir dia ditahan. Semua perbuatan buruk pasti akan mengejarnya. Perbuatan baiknya juga akan diingat orang. Saya dengar sedikit. Apakah perbuatannya cukup untuk dihukum? Jumlah digelapkan kecil, kooperatif, kemungkinan besar hukuman percobaan. Nazi berikan nomor pengacara itu. Setelah dia dihukum, masih bisa sisakan tempatnya. Kamu masih ingat pekerjaan 47 hari untuknya. Hutangnya ke desa sudah lunas. Sisanya adalah urusannya sendiri. Akhirnya tenang. Kak, kuota pindahan kembali di kota itu. Mereka sudah menelepon berkali-kali. Kamu benar-benar tidak mau ambil. Tapi semua orang sudah pindah. Bahkan Zhao Qiang pun pergi. Ngapain kita tetap tinggal di sini? Kamu tahu berapa orang datang ke sini selama 47 hari ini? Tidak termasuk tim CR. Total korban 73 orang. Dari 73 orang itu, yang selamat tidak lebih dari 5 orang. Kamu mengerti maksud saya kan? Saya mengerti. Tapi tidak akan ada lagi cuaca dingin ekstrem seperti ini nanti. Belum tentu kali ini lewat. Gimana nanti? Komandan Liu menelepon saya kemarin. Katanya Badan Meteorologi Pusat sedang kaji cuaca ekstrem. Nanti makin sering terjadi. Jadi kamu ingin mempertahankan tempat ini? Kita nanti akan tingkatkan ini menjadi sebuah basis studi kebencanaan yang Lembaga Penyelamat Komunitas datang latihan di sini. Jadi tempat perlindungan darurat. Itu butuh banyak uang kan? Sudah saya type selama 47 hari ini. Saya hitung semua distribusi masuk keluar barang. Semua hal itu sudah dicatat dengan rinci di dokumen. Pagi ini serahkan ke Komandan Liu. Dia lapor provinsi, cari dukungan dana khusus. Kamu tak pernah pergi sama sekali? Saya lahir dan tumbuh besar di tanah ini. Dulu saya hanya waspada terhadap orang dan bencana. Sekarang karena ini sudah dibangun, mari kita manfaatkan lebih baik. Nanti tempat ini namanya apa? Basis Studi Bencana Restorasi Ekosistem. Namanya sangat panjang. Tapi terdengar sangat resmi. Harus resmi. Semakin resmi. Semakin tak ada yang ganggu. Kayaknya agak hangat. Iya, musim semi datang. Persetujuan dari Bos Lin sudah turun. Apa? Izin awal dari pihak provinsi. Wakil Liu bantu instansi buka jalur khusus. Menyetujui izin lahan dan pembangunan tahap pertama. Efisien. Kau berjasa besar. 47 hari ini pimpinan provinsi rapat khusus. Semua catatan logistik dan poin kerja dingin ekstrem sudah diarsipkan resmi provinsi. Nanti disebarluaskan. Bos Lin, kamu benar-benar terkenal setelah kejadian ini. Ketenaran itu cuma semua. Lahan disetujui baru nyata. Kamu ini selalu cuma lihat hal nyata. Kasus Chongqiang selesai. Tadi lewat kota dengar kabar, kasusnya sudah diputus pengadilan. Hasilnya apa? Dana yang dia gelap tidak besar. Dia juga kooperatif dan mengembalikan uangnya cepat. Vonis percobaan. Itu memang sudah aku duga sebelumnya. Amananj. Terus membantu di pos pemukiman kabupaten. Warga komunitas menilai dia baik. Kak, apakah Wang Man benar-benar berubah? Soal ubah nanti. Dia tak kabur. Tinggal kerja tunjuk sikap. Bos Li kirim kabar. Zhao Qiang mau kembali cari kamu. Bisakah posisi tim peneliti disimpan buat dia? Kontraknya tim peneliti awalnya sementara. Yang di basis studi beroperasi. Pasti butuh karyawan tetap. Kalau dia datang, semua prosedur itu wajib diikuti. Aturan kamu benar-benar tak berubah. Aturan tetap bakat endal. Semua tim mengakui kemampuan Zhao Qiang di lapangan. Kalau dia mau datang, terima. Segera lapor akhir bulan. Tanda tangani kontrak percobaan. Tetap 3 bulan kemudian. Baik, aku sampaikan pesan itu ke dia. Kak, dari awal kamu memang mau dia kembali kerja kan? Dia punya kemampuan. Tidak dipakai itu pemborosan. Kamu gak khawatir nanti? Dulu dia berbuat jahat karena pikir itu bisa bawa hidup yang baik. Sekarang dia sudah tahu akibat dari berbuat jahat. Yakin banget. Rela nyawa lari. 15 salju. Demi 2 bumi. Dia tak akan balik brengsek. Ini bukan tebak. Ini aturan baku. Tuan Lin, saya datang. Jangan berdiri.
Masuk duduk. Gambar rencana basis studi lapangan jadi. Konstruksi mulai bulan depan. Kamu ikut. Dari pengalaman saya sebelumnya, saya tidak akan malas bekerja. Basis butuh staff logistik. Aku belajar sedikit. Baik. Kalian mulai kerja besok. Selamat datang kembali. Nona muda, saya ini. Nona muda. Tidak perlu bicara banyak. Kerja saja dengan baik. Ya, pasti. Progresnya cepat sekali. Dengan kecepatan ini, tahap pertama bisa digunakan sebelum akhir tahun. Tim konstruksi berpengalaman. Cuaca membaik, efisiensi lebih cepat dari perkiraan. Engkau, ngomong-ngomong, Dirjen Tianyu Energy dipanggil Komisi Disiplin. Tentang apa? Mengalokasikan barang ilegal, diduga melakukan suap. Sudah diduga. Kepala seksi botak juga dihentikan periksa. Setelah mereka disingkirkan, operasi pangkalan jauh lebih baik. Apa kamu sudah menduga mereka akan gagal? Semuanya jelas saat dingin ekstrim. Mereka nekat keluar. Sayang otakmu gak dipakai buat berbisnis. Pangkalan studi itu usahaku. Tapi imbalannya bukan uang. Tuan Lin, ada masalah kecil di fondasi. Silakan periksa sebentar. Benar tidak disangka, orang yang dulu menentang Lin Yan, sekarang dia andalannya. Dulu Zhao Qiang hampir ingin merobohkan rumahku. Sekarang dia menjaga lokasi proyek untuk kakakku. Kakakku bilang perubahan cepat tidak penting. Yang penting memegang aturan sendiri. Ayah. Teman-teman, selamat datang di pelatihan angkatan pertama. Kalian datang. Artinya kecamatan kalian sudah menyadari pentingnya menangani cuaca ekstrem. Pangkalan ini dulunya rumah lama saya. Saat cuaca sangat dingin musim dingin tahun lalu. Di sini kami menampung 73 orang. Mereka ada yang tua, muda, sakit, dan hamil. Mereka selamat bukan karena untung. Tapi karena tempat ini sudah disiapkan sebelumnya. Kalian datang sini, bukan dengar cerita. Untuk belajar cara desa kalian sendiri punya tempat aman saat bencana datang. Aku ajari kalian, pilih lokasi, simpan stok, cara urus pengungsi. Semua saya jalani. Semua pengalaman ini saya beli. Ajarkan kalian gratis. Tuan Lin, ucapanmu tadi terdengar sangat meyakinkan. Saya cuma bicara apa adanya. Apa kamu baru kenal saya hari ini? Tadi beberapa peserta tanya saya bisa bawa mereka lihat peralatan panas bumi. Bisa, siapkan Zhao Qiang memimpin tim pergi sore ini. Dia kenal, oke, kuantar. Sekarang tempat ini sudah sangat berbeda dari dulu. Dulu, cuma kerangka besi. Sekarang terlihat seperti sekolah. Dulu saya bisa jadi tuan muda Zhao, kini pekerja bisa tidur nyenyak malam. Dulu saya tidak bisa tidur. Sekarang saya juga Kapten Zhao. Arahkan aku ke... Hadirin, hari ini adalah hari yang sangat berkesan. Pangkalan bencana dingin resmi dibuka. Ini bukan hanya basis bencana swasta pertama seprovinsi, bahkan berhasil lalui ujian bencana ekstrim. Contoh pengalaman nyata bermanfaat masyarakat. Mari undang saudara Lin Yan, pendiri pangkalan, bicara. Berdiri di sini hari ini, saya tak ucap terima kasih pada penderitaan. Penderitaan hanyalah penderitaan. Yang patut kita syukuri, sebelum penderitaan tiba. Ada orang bersiap duluan. Saat masa sulit datang, ada orang menolong. Setelah masa itu lewat, ada yang tinggalkan pengalaman. Pangkalan ini adalah bagian yang tersisa. Nantinya bukan hanya sekadar tempat saja. Ini seperangkat metode. Desa atau kota mau belajar cukup datang sini. Semua pengalaman saya di sini sepenuhnya gratis. Benar-benar hebat kali lebih hebat dari mereka yang baca naskah. Tuan Lin adalah orang seperti itu. Tidak banyak bicara, tapi setiap kata nyata. Lin Yan, bisakah kamu ceritakan situasi saat itu? Menurutmu, apa sebenarnya yang dia cari? Mau apa? Dia kan bilang, tinggalkan pengalaman.
Tapi dia banyak invest di basis ini. Tanpa biaya pelatihan. Mau apa? Mungkin, sebagian orang mencari uang untuk menukar barang. Dia cari uang agar bisa memegang kendali penuh. Selama dia mengatur sini, dia merasa tenang. Kata-katamu sepertinya ada benarnya. Zhao Qiang, sekarang kamu masih mau melawannya. Nona muda ini sudah lama tidak mau. Bagus kalau begitu. Sekarang dia dapat pembantu tambahan. Lawan berkurang. Dia senang sekali. Tapi dia tak pernah bilang. Dia tak pernah memuji orang lain. Kak Zhao, ucapan itu tepat kan? Cukup sudah. Ayo kita kerja. Lagi lihat apa? Lihat papan nama milik kita. Lumayan sih. Aku yang nulis. Jelek. Jelek tak apa. Asal jelas. Kak, nanti ada dingin ekstrim lagi? Entahlah, mungkin ada, mungkin tidak ada. Kalau habis, basis ini sia-sia. Lebih baik sia-sia saja. Saya rela daripada mengalami musim dingin tahun lalu lagi. Kak, yuk pulang. Ibu sudah cemas menunggu. Pulang. Hari ini pulang mau makan apa? Semua boleh, kecuali biskuit kompres dan hotpot otomatis.